Sekarang kita sudah berada di ruang kelas kalian. Di sini, yuk masuk dulu dah. Masuk, silakan. Ikutin saya. Nih, suasana ruang kelas kalian nih. Ada pendingin AC, ada 2. Jadi bisa nyaman, adem. Pokoknya belajarnya enak. Nah, kemudian nih sarana penunjang pembelajaran nih. Ya, ada. Coba kasih lihat Kak Adis. Nih, ada Infokus. Terus ada 2 salon ya. Ada layar juga. Jadi si anak atau kalian itu pada saat masuk itu nggak bete. Jadi kalau misalkan ada selesai pembelajaran terus kita menyetel musik bisa ya? Bisa. Pokoknya di sini pembelajaran nyaman deh kalau masuk karena fasilitas yang begitu lengkap di kelas. Jadi kalau misalkan kita ada setiap pelajaran kalau nggak salah ada free program ya. Ada. Jadi free program ini kita tujukan kepada hampir di setiap mata pelajaran. Kenapa? Gunanya untuk beristirahat, relaksasi otak. Jadi free program itu ngapain? Antara gurunya bercerita tentang sahabat-sahabat Rasul ya, atau menyetelkan film dokumenter, betul ya? Betul. Jadi film dokumenter atau kuis di sini ya. Ada. Nah, jadi kayak gitu. Nah inilah ruang kelas. Oh iya, satu kelas ini bisa menampung 40 sebenarnya. 40 sebenarnya. 40, tapi kita hanya cuma menerima maksimal 35 orang. Jadi seperti itu, kelasnya nyaman, AC, adem ya pokoknya. 2 AC bro, 2 AC. Jadi adem banget. Kebetulan hari ini karena nggak dipakai, jadi agak panas. Terus ruangan agak berantakan karena memang nggak ada yang masuk. Ya. Apa namanya Kadis? Ini formasi bangku dalam kegiatan belajar dan mengajar. Ya. Tapi kalau kalian kurang nyaman atau ingin membuat suasana yang baru, silakan diolah. Betul, jadi guru-guru bisa kita bisa mengolah sendiri. Misalkan dipinggir-pinggirkan terus di sininya anak-anak bawa dari rumah karpet atau apa, terus dia melihat film dokumenter. Jadi bebas guru-gurunya aja. Jadi kayak gitu kali ya. Oke, ruang kelas kita sudah cukup. Nanti kita selanjutnya ke ruang lab komputer. Lab komputer. Oke. 2 kelas ini sama ya? Oh iya. Semua sama. Semua sama. Jadi 7 dan 8 adanya di atas. Di atas, persis Ya, di atas ini. Persis di atas ini. Jadi kelas semuanya sama. Jadi kita tunjukkan satu kelas aja, yaitu kelas 9. Selebihnya 2 kelas sama, ada Infokus, ada proyektor ya. Ada sound system. Ada sound system. Pokoknya semuanya sama kayak gini. Nggak ada yang beda. Ada lemari juga. Pokoknya semuanya sama. Jadi kita tunjukin satu aja. Oke, Ya, kita selesai. Nah, kita langsung aja ke lab komputer ya. Siap. Oke. Yuk. Yuk. Check it out. Berangkat lagi. Ketemu kamera lagi nih. Aduh. Sekarang kita mau bahas ruang apa nih, Bro? Sekarang kita bahas ruang lab komputer. Oh iya, komputer. Ini sengaja kita jarum. Ya, bukan masalah di sini ada kejahatan ya. Mencegah lebih baik. Betul? Betul. Oh, oke. Sekarang kita masuk ke ruang komputer. Ya kan? Nah, Buka alas kaki kan nih, Bro? buka dong. Oke. Taruh lagi di sini. Biar rapi, nggak berantakan, gampang dicari nanti. Ya, taruh sini tuh. Nah, Rapi. kayak gitu. Nah, nih. Kita masuk ke ruang komputer. Bro, kita aneh tutup pintu dulu. Siap. Oke. Ya, kita tutup pintu berhubung karena ruangannya ber-AC. Jadi ruangan ini sungguh adem dan nyalain. Jadi kalau misalkan kita buka pintu dan segala macamnya, nah ini langsung kita AC ini langsung nyala. Jadi lebih enak. Makanya biasanya operator itu 30 menit sebelumnya itu sudah menyalakan di mana aja. Ya, jadi misalkan anak-anak masuk nih. Itu masuknya jam 6:30, biasanya jam 6 itu udah nyala ya? Udah nyala. Pokoknya 30 menit sebelum siswa masuk ke dalam ruangan, AC sudah menyala. Jadi siswa masuk Dingin. Jadi, gitu. Oke, ada apa aja nih Pak Kamal nih? Di
sini di lab komputer ini ada 26 unit komputer. Ya, Nah, 26 unit komputer yang ada ini kita sorot yang di sini aja ya. Jadi setiap ruangannya komputernya kayak gini. Nah, kecil, terus di sini ada mouse-nya. Nah, keyboardnya di sini. meja komputer. Meja komputer khas, nggak kaleng-kaleng. Nah, terus bangkunya juga nyaman loh. Lihat loh, tuh, bisa muter-muter, bisa di. Saya puter-puterin. Jadi nyaman bro, teman-teman juga. Jadi ruangan ini dibuat supaya nyaman sedikit. Kalau misalkan setelah selesai nih dari operatornya yang selesai ya, capek nih duduk nih, kita bisa duduk di bawah. Bisa lesehan. Bisa lesehan tuh, bisa nyantai. Bersih. Pokoknya bersih di sini karena dikarpetin, ya. Dan juga perlu diketahui beberapa tahun MTS RPI juga melaksanakan UNBK secara mandiri ya. Betul. Melalui komputer ini. Ya, karena kita sudah gedung sendiri. Ingat loh, kita sudah gedung sendiri. Jadi kita nggak perlu numpang dan segala macamnya. Dan jangan lupa, Sanawiyah terakreditasi A. Wah. A. Ini gini. Gue begini dah, saya begini dah. Jadi dia bentuk A, saya begini. Ya, jadi terakreditasi A. Jadi jangan khawatir. Nanya-nanya kalau misalkan tidak ada dari MTS RPI, wah ini akreditasinya apa ya? Akreditasi kita A. Ya, jadi jangan salah, akreditasi kita A. Jadi mantap ya. Sebagai penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini Betul. teknologi salah satunya nih. Betul. Jadi kita sudah dianggap sekolah yang mumpuni untuk melaksanakan sistem pendidikan karena akreditasi kita adalah A. Oke. Yuk. Kita sudah selesai di ruang komputer. Nah, di sini kita ke ruang sebelah, yaitu ada ruang perpustakaan. Oke, yuk. Kita langsung ke ruang perpustakaan ya. Ikuti kita. Kita. Oke, sekarang kita sudah ada di ruang perpustakaan. Kebetulan ruang perpustakaan ini bersebelahan dengan ruang lab komputer. Libre. Oke, silakan. Jangan lupa. Seperti biasa. Kita taruh sendal, dirapiin, dirapi. Oke. Kita sudah sampai di ruangan. Kita nyalain dulu. Asik. Oke. Ini ruang perpustakaan cukup luas. Ya, ruang perpustakaannya cukup luas. Nah, ini ada buku-buku yang belum kita masukkan ke lemari untuk kita jadikan bahan bacaan, ya, seperti yang ada di rak ini. Jadi buku-buku yang sudah tertata, nanti kita tambahkan lemari lagi. Dan itu adalah tempat buat si penjaga perpustakaan. Nih, bangkunya cukup nyaman ya. Nih. Aduh, ya Bapak mau interview Pak, silakan Pak. Kayak meja kerja, ya Pak. Ada yang bisa Perlu dibantu? saya informasikan, Iya, di perpustakaan ini bukan hanya buku pelajaran, ya. tapi juga ada buku-buku yang lainnya. Oke. Seperti ini ada juz amma, ada majalah tentang keislaman, dan juga masih banyak tuh buku-buku yang lainnya, buku-buku cerita daerah, cerita nasional, ataupun peta, terus kemudian tafsir, fikih, tuh ada semuanya. Boleh pinjam nggak Kak Agis buku-bukunya? Boleh Boleh. dipinjam. Nanti ada kartunya atau dikasih catatan dari perpustakaan. Oh iya, ada satu lagi Pak Kamal. Apa tuh? Ruang perpustakaan ini menyediakan meja di bawah. Oh, jadi kita baca buku sambil lesehan. Yoi, Gitu. gitu. Nah, jadi teman-teman atau Bapak Ibu, jadi ruangan perpustakaan ini atau setiap ruangan yang ada di Sanawiyah itu dibuat senyaman mungkin. Nah, ini ada karpet, terus ada meja duduk, meja ini. Cuma ingat, di sini hanya buat untuk baca.
atau kadang digunakan untuk rapat OSIS ya. Rapat OSIS. Nah kebetulan Pak Kamal ini juga adalah pembina OSIS, jadi dia kadang rapat di sini. Jadi ruangan ini cukup nyaman, mewakili banget ya buat anak-anak ya, kayak gitu. Nah jadi pokoknya bener-bener di NTSRP itu sebagai rumah kedua ya. Jadi lebih enak, lebih nyaman dan segala macamnya. Insya Allah kalian betah. Oke, ruang perpus. Kita mau tunjukin apa lagi nih yang ada di ruang perpustakaan? Di ruang perpustakaan ini juga ada sebenarnya ada infokus juga. Ini boleh dilihat ya. Ini kita akan menambahkan infokus. Jadi guru-guru juga bisa nanti bermetode belajar. Jadi selain dia belajar di kelas, juga bisa melakukan pembelajaran di perpus. Pakai infokus, ada salonnya lagi dan ada layarnya lagi, kayak gitu. Jadi biar lebih enak, biar lebih nyaman, biar lebih santai, ya. Nah, jadi ruangan ini cukup luas. Kayaknya kita lari-larian lagi nih. Ya. Oke, ruangannya cukup luas ya. Cukup nyaman. Kiranya kita sampai di sini untuk ruang perpustakaan karena masih ada dua ruangan lagi yang akan kita perlihatkan kepada kalian semuanya. Ya, yaitu ruang tata boga dan terakhir adalah ruang toilet. Ya. Sekarang di sebelahnya, ruang tata boga ini ada di sebelahnya. Jadi berurutan ruang lab komputer, ruang perpustakaan dan ruang tata boga. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke ruang tata boga. Oke, langsung cekidot. Oke, sekarang kita ke ruang tata boga ya. tata boga. Ya dari sana lab komputer, terus perpustakaan. Ini ruang Tata boga. Ada apa di ruang tata boga? Mari kita masuk. Jangan lupa buka sendal dulu dong. Sampai lupa saya. Iya. Oke, kita lihat ruang tata boga. Nah, Wow. Nah, teman-teman, untuk ruang tata boga ini sengaja tidak ada karpet dan tidak ada AC, mengingat kita menggunakan kompor gas. Jadi untuk menghindari yang namanya kebakaran ya atau ledakan, karena biar gimana pun kalau pakai AC kedap dan segala macamnya harus ditutup, sayang freonnya ya. Jadi kita tidak pakai AC, tapi untuk mengadapkannya kita menggunakan dua kipas angin, satu di sini dan satu lagi di sana. Jadi tetap adem loh ya. Oke, terus ada apa aja pertama? Ini kompor sebagai penunjang tata boga. Ya. Yang namanya masak-masak pasti membutuhkan Kudu kompor. kompor. Nah, kita sudah siapkan kompornya. Terus ada apa lagi? Nih, Kak. Oh iya. Nih, gasnya. Nah, Kalau nggak ada gasnya nggak bakalan keluar api. jadi Bapak Ibu guru nggak usah khawatir. Anak-anak tata boga itu sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Tinggal mungkin bawa alat untuk masak penunjang ya. Kayak misalkan baskom dan segala macamnya. Tergantung nanti guru tata boganya memintanya apa. Nah ini kita sudah siapkan gasnya ya. Nah kompor kita terdiri dari 4 kompor karena biasanya dibikin kelompok ya buat tata boga ya. Nah satu kelompok itu biasanya maksimal sampai 6 sampai 5 orang. Gitu. Jadi biar lebih enak. Najis. Ya. Kalau boleh tahu, tata boga biasanya bikin apa aja sih? Oke, di tata boga nih Pak Kamal, biasanya kita bikin masakan-masakan khas daerah, terutama dari daerah Jakarta. Seperti putu mayang. Waduh, saya doyan banget tuh putu mayang. Terus ada minuman wedang jahe. Wah, ini dia nih. Oh iya, teman-teman belum tahu kan ya. Kameramennya ini ternyata guru seni budaya loh dan guru prakarya. Beliau juga mengajar tata boga. Tak saya kasih tahu siapa gurunya. Pasti teman-teman juga bakal tahu nanti. Yang jelas kameramen ini bukan hanya sekedar kameramen loh, tapi dia juga guru tata boga. Wah, hebat. Talent. Multi talented.
Kalau pinter masak, ngolah makanan, nanti kita utus ke Master Chef kali ya. Wah, betul. Master Chef Indonesia. Nah, untuk menunjangnya, kita ada papan tulis nih Pak Kamal nih. Oke. Jadi ini langkah-langkah kerja. Nah, seperti sekarang nih. Ini adalah langkah kerja itu untuk bir peletok. Jadi ditulis sama gurunya. Ini bahan-bahannya dan ini langkah kerjanya, ya. Jadi biasanya di sini ditemani guru tata boga, guru tata boganya terus sama sekalian guru tata boga dari sekolah. Artinya gini Pak Kamal, kita juga mengambil guru tata boga dari luar, dan itu guru tata boganya juga sudah mempunyai sertifikat, jadi lebih enak gitu. Jadi dia masak juga kita juga nggak khawatir, pasti rasanya sudah enak karena bersertifikat. Namanya adalah Bang Boy. Ya, Bang Boy. Orangnya kocak juga loh ternyata. Nah, nanti ditemenin biasanya sama guru seni budaya yang lagi ngesut kameramen ini. Dan biasanya hasil dari masakan siswa-siswi MTSRP itu cocok di lidah kita. Nah, biasanya ada yang dibawa pulang atau dibagikan kepada guru yang masih ada. Ya. Nah, karena ini sifatnya adalah ekskul, jadi ini biasanya dimulai dari jam 3 sampai jam 4. Nah, jadi guru yang ada itu paling cuma tinggal 3 atau tinggal 4 gitu. Jadi misalkan wadah jahe nih disisain buat siswa bawa pulang sama buat gurunya Pak Kamal. Jadi guru juga mencicipi. Kalau misalkan kalau ada lebih, kita berikan kepada penjaga sekolah yang ada di sini yang masih ada. Jadi intinya dari pelajaran tata boga ini, siswa-siswi bukan hanya pinter dalam ilmu pengetahuan, tapi juga dalam ilmu keterampilan. Jadi kita dapat akademik dan non akademik. Jadi kayak gitu teman-teman, Bapak Ibu atau semua pemirsa yang melihat YouTube kita. Jadi MTSRP ini semuanya ada prestasi non akademik dan akademik. Terus ada juga pelajaran dunia dapat, akhirat juga ada dapat. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, teman-teman juga nggak usah khawatir, semuanya pokoknya kita ada, ya. Nah, jadi inilah ruang tata boga yang kita punya, walaupun tidak pakai karpet, tapi ini bersih banget setiap hari. Jadi setelah selesai menggunakan ini langsung dibersihkan. Jadi sampah-sampah yang membersihkan adalah siswa, nanti finishingnya adalah dari petugas kebersihan. Kenapa kok siswa yang membersihkan? Agar mereka juga belajar tentang kebersihan, tentang an-nazafatu minal iman. Jadi kayak gitu. Ruang tata boga ini juga udah selesai, juga sudah mewakili, ya. Pokoknya anak-anak dibikin nama kita itu pinter, bener, seger. Ya. Kita sudah selesai ya di ruang tata boga, dan terakhir adalah ruang toilet. Ya. Kita di ruang terakhir. Kita sudah sampai di ruangan terakhir ini. ya, toilet. Ya, sebenarnya masih ada satu lagi sih, ruangan kantin. Cuma percuma kita nggak bisa tunjukkan karena ruang kantin itu di rolling door. Jadi kita nggak bisa melihat dalamnya. Jadi percuma. Ruang kantin juga sedang dalam perbaikan. Terus sebenarnya ada toilet cowok loh. Kita kasih tahu cuma toilet cewek. Toilet cowok itu sedang masa dalam renovasi. Insya Allah pada saat pandemi selesai kita sudah bisa menggunakannya. Ya, siswa cowok itu bisa menggunakan. Tapi nggak jauh beda kok antara toilet cowok dengan toilet cewek. Ya nggak jauh. Fungsinya sama. Ada air, ada WC. Konsen. Betul. Yuk kita lihat aja. Kasih lihat aja ya. Cek ya dok. Bersih ya. Nah, ini ruangan toilet putri sebenarnya kita ambil ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi jangan khawatir. Ada 4 ruangan yang bisa dipakai dari toilet putri, dan biasanya juga nggak bakal bentrokan kok.
Karena kan pada saat masuk itu yang ke toilet itu kan nggak mungkin semuanya satu ini yang enggak. Ganti-gantian ya. Pelajaran ini misalkan SMK, oh lagi buang toiletnya pas di jam kedua, biasanya sama B itu di jam-jam keempat begitu ya. Jadi cukup bersih, aman, nyaman, maksud saya nyaman, dan setiap tempat ada ember serta gayung ya. Air juga jernih. Air jernih kencang ya. Nih, coba. Lah. Nah, ada yang terlupa bahwa setiap pada saat pandemi ini ataupun pada saat masuk nanti, di setiap apa nih namanya Pak Kamal? Wastafel. Oh iya, wastafel. Maklum saya Betawi kolot, susah untuk menyebutnya begitu. Nah, setiap ada wastafel, ini ada sabun teman-teman. Nah, sabun-sabun cair. Nanti ini biasanya dibeli dari pihak sekolah ya, jadi siswa tinggal pakai kayak gini. Wangi ya? Wangi dong. Tadi nggak pakai sabun kan? Enggak. Bulan. Pakai sabun. Wangi loh. Kita tutup biar nggak buang. Wangi kan? Wangi. Oke, ini toiletnya cukup lumayan besar, jadi di sini sebenarnya buat ruang tunggu loh. Ruang tunggu, jadi kalau memang misalkan mereka penuh, nah ruang tunggu toiletnya ini ada di sini. Jadi biasanya siswa itu berbaris. Ngantri, budayakan ngantri. Budayakan ngantri. Jangan ceroboh. Betul. Ya, jadi bisa duduk-duduk. Ya, walaupun toilet, tapi tetap bersih, bisa duduk-duduk. Karena yang pas kotor itu di sebelah sananya pas ceplakan. Oke, baiklah. Ruangan demi ruangan telah kita saksikan. Kiranya mungkin saya akan memperlihatkan suasana lingkungan RPI dari lantai 2. Oh, luas. Silakan dilihat, check it out. Nah, ini dari atas lantai 2, ruangannya cukup luas ya, Pak Kamal ya. Iya. Jadi dari atas ini juga sambil nunggu-nunggu bisa ngeliat ke bawah. Itu nyaman banget gitu. Jadi biar bisa nyantai lah, nunggu itu nggak terlalu jenuh dan bosan. Dan biasanya anak-anak naruh, kalau yang cewek itu naruh mukena di sini nih, di besi dipegangnya. Jadi mereka nggak terlalu bawa-bawa. Terus ada juga tong sampah 2, tong sampah 2, 1 buat kering, 1 buat yang cair. Jadi biar nggak ada yang buang kayak Sampah. modal pembalut sampah kayak gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Saya rasa cukup ya, nggak ada ruangan lagi ya. Nah, ada ruangan yang kita akan perlihatkan. Tapi saya yakin mudah-mudahan nanti jika kita sudah tatap muka, kalian bisa melihat langsung, terus kalian bisa merasakan dan menggunakan ruangan demi ruangan yang kita miliki. Betul. Mungkin dari kita cukup aja kali ya. Ya. Udah cukup ya. Mudah-mudahan kita berharap kalian bisa bergabung di MTS RPI yang tagline-nya adalah berprestasi tinggi, berakhlak mulia, dan juga menjadikan MTS RPI sebagai rumah kedua. Oke. Dunia dapat, akhirat dapat. Jadi seperti itu teman-teman, Bapak Ibu guru atau para pemirsa yang menyaksikan tayangan dari kita ini. Oke baik, kita rasa cukup ya. Sudah semuanya dan nggak ada yang ketinggalan. Saya rasa kita cukup. Kita akhiri. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, semuanya udah selesai. Jadi saya juga bingung nih mau ngapain lagi. Dari teman-teman saya sudah selesai. Sekarang saya mau istirahat sama Pak Kamal. Loh, Pak Kamal? Kemana dia nih? Curang dia, ngilang duluan kan, pasti begitu dia kerjaannya. Ya udahlah, saya juga punya ilmu juga dong. Waduh, pada kemana nih? Wah ditinggal. Waduh, Pak, saya jadi tinggal. Pak. Wah.
Wah, wah curang saya ditinggal.